Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas tentang 9 penyakit hati dalam Islam ya, dengan dalil-dalilnya dan cara mengatasinya ya. Jadi kita sedaya nggak ada hati ya, punya hati ya. Oh, dipeto hatine nggih Bu. Oh, Masya Allah. Atau putih-putih dipeto nggih. Jangan sampai ditinggal tenggeriyo hatine nggih ya. Jadi hati itu perkara yang penting ya. Hati itu puncak dari segala sesuatu, itu tengah hati. Sedih ya, bahagia itu di tengah hati ya. Di dalam Al-Qur'an disampaikan dalam surah Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya dan mereka mendapat azab yang sangat pedih karena mereka selalu berdusta. Itu untuk orang-orang yang kafir ya sebenarnya. Jadi beberapa penyakit yang ada dalam hati ya, sebagaimana diulas oleh seorang ulama ya. Yang pertama penyakit hati itu pun apa? Yaitu cinta dunia atau hubbud dunya ya. Cinta itu artinya cinta dunia yang berlebihan ya. Niki bahaya bagi nopo? Bagi hati ya, karena akan mendahulukan dunia daripada iman ya. Dan ini termasuk penyakit hati yang serius kalau cinta berlebihan terhadap dunia. Sebagaimana dalam Al-Quran disampaikan, yang artinya ketahuilah bahwa kehidupan di dunia itu hanyalah permainan, kelengahan, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Perumpamaannya adalah seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering dan kamu lihat menguning, kemudian hancur. Di akhirat ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keridhaannya. Kehidupan dunia bagi orang-orang yang lengah hanyalah kesenangan yang memperdaya. Panjenengan nate punya tetangga yang sugih, kaya, terus mantan-mantan terus-terusan apa habis hartanya? Habis, bergilir, gantian. Oh, nggih sami di daerah kula nggih wonten. Kaya, banyak tanahnya, banyak rumahnya, setelah itu dijual habis. Ketika dia sudah habis hartanya, tinggal masuk rumahnya ke dalam, itu pun mungkin beli dari sisa-sisa yang dijual ya. Artinya nopo? Dunia niku titipan. Selama kita niku dititipi dunia untuk kebaikan, Masya Allah, itulah orang-orang yang beruntung dapat sanggup ke akhirat. Dan alhamdulillah ya, musola ini termasuk titipan ya, harta dunia yang diamanakan. Nah, pemali apa ya no bangun pondok pesantren kata saya sebelah nih mungkin Pak. Nah, niku supados dekat ke musola, dekat beribadah ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Rahmatan bagi, Masya Allah. Nah, niku ketika akhir hidup kita niku dipapakne, disediakan untuk selalu berusaha beribadah kepada Allah dengan serius ya. Itu insya Allah jalan menuju husnul khotimah. Jadi dunia ini tunduk pada jenengan, bukan manusianya yang tunduk pada dunianya ya. Sehingga berlomba-lomba tidak ada akhirnya ya. Jadi ngoten, dunia niki titipan, sedaya niku titipan nggih. Anak pun juga titipan nggih.
Kemudian yang kedua, penyakit hati ini nopo? Dengki atau hasad. Ya. Jadi dengki utawi hasad niki akar dari segala bentuk penyakit hati. Jadi hasad niki menyalakan api kebencian dalam hati yang dapat memadamkan potensi kebaikan hati. Ya. Jadi hati ini aslinya api, tapi karena hasad ya, itu menjadikan dia membenci kenikmatan yang diterima oleh orang lain. Jadi hasad itu adalah tidak suka ketika orang lain mendapatkan kenikmatan. Kita bisa mengukur diri kita masing-masing. Ketika ada orang lain mendapatkan kenikmatan, kita niku seneng nopo benci? Seneng nggih Bu nggih? Alhamdulillah. Kok sing setunggal ngomong seneng? Seneng nggih Bu nggih? Oh, seneng. Alhamdulillah. Lek hati kita belum senang ketika orang lain mendapatkan kenikmatan, berarti masih ada penyakit di dalam hati. Ini ku hasad niku wow. Ini ku penyakit. Yeah. Dan dia merasa senang ketika orang lain mendapatkan musibah. Yeah. Apa malah tiangnya sombong wis kapok wis misalnya ngoten ya. Tidak mendoakan kebaikan tapi ngapok-ngapok nih. Nah, niku masuk penyakit hati. Nah, terus apa yang kita lakukan ketika hati kita masih ada hasad? Ya banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita dibersihkan oleh Allah. Ya. Jadi ketika ada orang lain penuh kebahagiaan, nikmat, kemudian dia haji plus misalnya atau haji furoda ya, itu merasa iri ya. Iri dalam arti pengen itu tidak masalah, tapi kalau iri dalam arti tidak menyukai kelakuan dia mendapatkan rezeki seperti itu yang berbeda. Ya, yang bagus bagaimana doakan ya Allah mugi-mugi hajinya selamat misalnya ngoten. Dan saya pun juga bisa berangkat kayak dia. Ya, amin ngoten. Nah itu di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 54 juga disampaikan, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlihi faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Ataukah mereka dengki kepada manusia karena karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadanya? Sungguh kami telah menganugerahkan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah menganugerahkan kerajaan kekuasaan yang sangat besar kepada mereka. Raja pada zaman Nabi Ibrahim pun tidak mau Ibrahim berpuasa, tidak mau Nabi Ibrahim memiliki kelebihan ya. Sehingga ya, Nabi Ibrahim mendapatkan ujian yang luar biasa, yaitu dibakar di api ya, tapi Allah melindunginya. Itu karena bentuk kebencian, tidak mau ada Rob atau Tuhan lain ya, tetapi karena dia kesombongannya menganggap dirinya Tuhan ya. Kemudian yang ketiga adalah penyakit hati niku sombong dan ujub. Sombong itu atau al-kibr ya, dan ujub atau bangga diri. Niki sifat tercela yang juga berbahaya bagi nopo hati. Jadi kedua sifat niki itu berkaitan ya, dan menjadi ciri khas iblis yang hanya membawa kerugian bagi orang yang memiliki sifat ini. Jadi sifat sombong niku napa? Contohnya memiliki kecenderungan untuk merasa lebih tinggi dari orang lain. Ya. Niku terbukti dari napa? Tingkah lakunipun, dari omongannya, ya, dari perbuatane. Ya, kan ate nemoni tiyang ngeten nggih. Ya, sombong, merasa dirinya besar, merasa dirinya lebih kaya, merasa dirinya lebih terhormat. Ya. Lah sedangkan ujub ini adalah perasaan bangga diri yang timbul dari hati. Bangga, oh tidak, saya tidak akan seperti ini. Yaitu bangga
meremehkan orang lain, ya, merasa dirinya yang paling berjasa, ya, merasa dirinya paling banyak ilmu, banyak kekayaan, ya, dan merasa dirinya apa yang diusahakan hasil jerih payahnya, ya, bukan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai dikatakan dalam surah Luqman, wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, jadi melengos, oleh wonten tiyang melengos karena ndak selevel, misalnya ngoten nggih. Kan wonten tiyang ngoten nggih. Wonten ndak selevel melengos apa iku ya. Dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Angkuh niku penafsirannya kathah. Angkuh niku saged mawon lek numpak sepeda mboten ukuran greng misalnya mboten karena merasa sepedane apik misalnya, atau mobilnya digreng-greng misalnya. Ya, bahkan mungkin saat ini sing lagi viral sound horeg ini kok nggih saged dinamakan angkuh gede-gedean. Nah, ibu-ibu seneng lewat sound horeg, jantungnya der khawatir copot makanya terus-terusaken nonton bae. Sampai kocone pecah, gendangnya ceblok lah niku. Ya niku termasuk khawatir cara menyombongkan diri, ya. Khawatir masuk kategori orang yang menyombongkan diri. Ya. Jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh. Niki ayat Al-Qur'an yang mengatakan sombong. Nah, termasuk ketika berjalan, ya, ketika ngomong itu dianjurkan melunakkan suara. Dan lunakkanlah suaramu, karena seburuk-buruk suara adalah suara napa? Keledai. Semerap keledai ya. Kados kuda sing alit ngoten. Ini ku seburuk-buruk suara ketika dia mengeluarkan suara keledai itu. Kemudian selanjutnya penyakit hati yang keempat itu riya, ya. Riya adalah satu penyakit hati yang sering kali tersembunyi tetapi memiliki dampak yang hampir niku setara kalian syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut riya niku sebagai syirik kecil, ya. Syirik niku napa Bu, Pak? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena bentuknya yang samar dan sering niku tidak disadari oleh pelakunya. Dan riya secara umum itu diartikan sebagai melakukan suatu kebaikan, ya, ngelakoni apik tapi tujuannya ben oleh pujian. Nah niku oleh pujian, oleh sanjungan, oleh pengakuan dari manusia. Lah niku masuk riya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi menggambarkan betapa halusnya riya ini, bahkan niku lebih halus dari jejak seekor semut hitam di atas batu hitam di malam hari yang gelap gulita. Oh bayangaken kados semut ireng nggih menclok teng watu ireng mlakune peteng-peteng. Nah, ketok mboten Bu? Lah niku riya ngoten niku. Kados semut ireng menclok di watu ireng mlakune peteng-peteng, ya. Akhirnya mboten ketok. Nggih. Jadi penyakit hati ini muncul ketika seseorang melakukan amal kebaikan tapi niatnya bukan karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan berharap apresiasi dari manusia, ya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memperlihatkan amalannya karena riya, karena ia riya, maka Allah akan memperlihatkan ketidakikhlasannya itu, dan barang siapa yang berbuat riya, maka Allah akan menampakkan riya-riya itu. Ini muttafaqun alaih, ya. Jadi berat riya ini.
Kemudian penyakit hati yang kelima adalah amarah dan dendam. Waduh, isine ati nu ternyata kathah nggih Bu ya. Niki tasik 5 niki. Amarah dan dendam atau marah atau ghadab ya. Niku napa? Emosi yang timbul karena tidak suka, mboten seneng terhadap sesuatu atau merasa terganggu oleh keadaan yang tidak menyenangkan. Nggih. Kalau batas wajar niki saged dikendalikan. Namun ketika berlebihan, amarah niku saged menjadi racun bagi hati ya. Jadi marah yang tidak terkendali niku dapat menghancurkan hati dan menimbulkan kebencian yang berlarut-larut ya. Kan kata tiang amarah terus diluapkan amarahnya, akhirnya masuk penjara, kan rugi ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan pentingnya mengendalikan amarah. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan bahwa seseorang niku minta nyuwun nasihat kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, jangan marah. Minta nasihat yang kedua kali diulang, jangan marah. Ya. Seorang laki-laki kepada Rasulullah, beri aku nasihat, juga mengatakan jangan marah. Nabi mengulanginya beberapa kali, jangan marah. Niki amalan sepele tapi usaha iso 10. Banyak usaha agar tidak marah. Karena setan niku nggodha ben kita niku emosi. Lek emosi paringi es, batu dingin, emosi. Jadi marah yang tidak dianjurkan adalah yang melebihi batas. Nah niku. La taghdab walakal jannah. Ya jangan marah, bagimu surga. Jadi wong sing tiyang sing sabar saged menahan marah, pahalane apa Bu? Surga. Nggih niku. Kemudian penyakit hati yang keenam adalah tamak atau rakus. Nggih. Wonten tiyang ngeten nggih? Wonten nggih. Jadi tamak utawi rakus niku perbuatan yang tercela nggih. Itu merupakan kehinaan dan bencana. Nggih. Rakus terhadap napa? Harta, dunia, jabatan ya ataupun apapun itu nggih. Nek jenengan mireng teng berita-berita sing dhuwur niku rakus mboten Bu katahe. Ya, korupsi timah, korupsi BBM nggih dioplos. Woi, triliunan niku. Umpama duitnya dijejer teng musala niki mboten cekap atus. Ya, akeh-akeh duitnya kate dipangan napane, paling mame cukup sepinten. Ya. Lah tiang-tiang sing korupsi niku wau hisabnya teng akhirat tambah dangu. Ya lek ngenteni teng surga adem, lek hisab ngenteni teng padang mahsyar. Sik diumbahe teng neraka. Nggih. Setiap hartanya dihisab, tambah suwe teng neraka, ndak tutuk-tutuk surga, tersiksanya lebih lama, naudzubillah min dzalik. Jadi teng surga niku nuwun sewu kata-kata tiyang ingkang mboten gadah, malahan teng surga niku. Lek teng neraka kata-kata tiyang ingkang kaya. Ya. Jadi ngoten. Ya. Jadi tamak terhadap harta itu merupakan penyakit hati ya. Sampai dikatakan dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, di sisi Allah pahala yang besar. Dunia niki nggih cobaan, anak nggih cobaan. Wonten tiyang sempat dicobaan dengan anaknya? Kathah. Nggih, ada orang tua dicoba dengan anaknya, anaknya dibesarkan dimulai dari kecil, dia mandikan, wis macam-macam. Ketika besar, dia si anak ini tidak mampu menjaga lisannya, membuat hati orang tuanya menangis. Wonten ngoten nggih Bu? Wonten gregeten wonten.
So kita sebagai orang tua bagaimana nggih ditungaaken sing sae, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kula sering ningali teng media, ya Allah, kata seorang anak niku karena wis ribet menaruh orang tuanya di panti jompo. Sing terbaru, yes naudzubillah min dzalik, karena si bapaknya ini sudah stroke, anak dan istrinya naruh di panti jompo. Ya Allah, lah betul boten gelem ngopeni. Nggih, sedih lek ngoten kadang. Padahal lek pas kerja dibiayai, nggih. Lek pun oleh napa lek wis boten kanggo dibuat teng panti jompo. Nggih wonten sing ngoten. Nah, nangis boten lek ngotenaken nggih. Oh ya Allah, nelongso luar biasa niku. Jadi oleh karena itu kita harus punya persiapan sedaya niku menghadapi ujian-ujian niku. Yeah. Makanya di dalam Al-Qur'an itu disampaikan anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, itu kata Allah. Karena naudzubillah min dzalik banyak anak yang melupakan orang tuanya. Niku termasuk penyakit hati. Kemudian yang ketujuh adalah penyakit hati itu nopo, mengikuti hawa nafsu. Jadi hawa nafsu niki termasuk perbuatan yang tercela yang juga merusak hati. Ya. Jadi kecenderungan menyimpang dari ajaran Allah, sesuka nopo suka sesama jenis. Naudzubillah min dzalik. Ya. Niki termasuk azab dari Allah dan melegalkan perbuatan maksiat. Dan ini termasuk menurutkan hawa nafsu. Ya, naudzubillah min dzalik. Napa malih sakniki kondisine ngeten niki, ya. Surat Al-Kahfi juga ayat 28 disampaikan, bersabarlah engkau Nabi Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari dengan mengharap keridhaannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya dan keadaannya melewati batas. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan isyarat bersabar bagi orang yang tetap berada di jalan Allah, menyeru kepada kebaikan. Dan insyaallah kita panjenengan sedaya niki mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan memang kita berpaling dari dunia dalam artian saat ini kita belajar meninggalkan nopo sing teng griya. Mungkin panjenengan ibu ada yang jualan di rumah, nggih noko, nggih, tapi pergi ke musola ini berharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari rumah kita toto niat mencari ilmu. Ya, kita bermajelis ini insyaallah didoakan oleh para malaikat. Malaikat berdoa supados kita niku kesalahan-kesalahan dihapuskan oleh Allah, diampuni oleh Allah, ditambahkan pahalanya oleh Allah. Dan setiap kita duduk di majelis ilmu itu terus mengalir pahala. Ya, selama kita berada di majelis ilmu. Ya. Dan ini salah satu bentuk kita niku lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Ya. Sanes ditinggalkan tapi mengutamakan akhirat. Karena manusia yang terlena tidak mengutamakan akhirat, dunianya dijadikan tujuan. Oh, aku urip iki kanggo foya-foya, kanggo happy-happy. Ya. Orang yang tidak takut kepada Allah di dunia akan menjadi orang yang paling takut di akhirat kelak. Orang yang tidak takut pada Allah di dunia akan menjadi orang yang paling menyesal di akhirat. Orang yang tidak takut Allah ketika di dunia akan menjadi orang yang paling merugi di akhirat. Nah, iku menungso ngoten. Nggih. Dan nanti kelak akan menyesal. Nggih.
Orang itu akan menyesal kenapa dulu dia tidak menghisap kesalahannya sendiri, kenapa dulu tidak mengurus dirinya sendiri untuk berbuat baik kepada Allah. Kenapa ketika dia masih di dunia dia ngomentari perilaku orang, ngerasani orang, hasad, iri, dengki, sehingga kelak dia menyesal karena lupa kesalahannya sendiri. Wonten tiyang ngoten? Wonten. Oleh ngomentari tiang lihe lisane. Ngene hukum ini, iku ngene. Semua orang dikomentari. Tapi awake dhewe diapi-apikne, kesalahannya diampuni dhewe, misalnya ngoten. Itu orang seperti itu di akhirat paling menyesal. Karena kelak akan dihisab sendirian. Ya apa aku yo. Lah mbiyen di dunya kok lapo ae. Misalnya ngoten gitu. Itu orang yang paling menyesal kelak di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Kemudian penyakit hati yang ke-8 adalah kikir atau bakhil, medit. Jadi niki termasuk penyakit hati yang paling buruk, dan sifat ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena orang yang kikir niku tidak hanya menahan hartanya sendiri, tetapi juga sering mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi dhek wis medhit ngongkon wong liya, "Oh ya ojo dikekeki iku jarne wis." Misale ngoten, iku termasuk perbuatan penyakit hati yang tercela. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya yaitu orang-orang yang kikir menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka, kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Termasuk Zionis Yahudi saat ini menahan ratusan truk bantuan ke Palestina. Niku yang terjadi adalah kelaparan demi kelaparan. Lari-lari alit tinggal belung sama kulitnya saja dan meninggal dunia. Jadi wafatnya tadi saya lihat orang sepuh tua lapar wisan. Ini wis meto wadah untuk mencari makanan. Wis ndak kuat kemudian geblak wafat Said. Sampai ngoten. Nah, kita bersyukur di sini taksih sakit makan. Nggih Bu nggih. Wonten teng ibu-ibu kelaparan mboten? Mboten. Teng griya wis kathah mak-eman nggih. Beras pun sedia gitu. Tuyo wis karek ngombe. Alhamdulillah, rezeki dari Allah. Tumbuh-tumbuhan rumput nggih kathah. Nggih lek telah sayurane saged makan rumput nggih. Maksudnya sapi ini atau wedhuse ngoten lho nggih. Jadi ngoten. Yang ke-9 adalah penyakit hati niku napa? Yaitu buruk sangka, nggih. Buruk sangka itu termasuk sifat tercela yang tergolong penyakit hati yang berbahaya, ya. Sifatnya teniki membuat hati niku terkotori, pikirannya kotor, atine kotor, prasangkai buruk terus, dan niki menghancurkan hubungan baik dengan orang lain. Ketemu tiang rotok merenggut, oh paling benci aku iku. Ketemu orang guyu, oh paling ngenyek aku iku, repot. Gitu. Lek tiang buruk sangka kono mboten nonton apike tiang. Diguyu dikira ngenyek, merengut dikira mboten seneng. Ra ngoten nggih. Serba repot. Wonten ngoten niku, Bu? Wonten. Nggih, isine dunya pancen macam-macam, Bu. Nggih. Melaku oh paling ibu ngerasani aku cuma ya, itu orang buruk sangka itu kono bener. Oleh karena itu kita berusaha baik sangka, ya, karena ala inna ba'dadh-dhon itsm. Jadi kebanyakan buruk sangka itu adalah dosa, ya. Dosa. Mendingan ngerasani api, mendingan prasangka bagus dapat pahala daripada prasangka buruk dapat dosa, ya. Jadi ngoten. Lah terus bagaimana cara mengendalikan penyakit hati? Ya. Yang pertama niku membaca Al-Qur'an penuh penghayatan dan perenungan, tunduk patuh pada Allah. Diwaos kali artine kan gak ada nggih Al-Qur'an terjemah nggih, kali tafsire nggih, masyaallah.
Kemudian ingkang kalih napa cara mengatasi penyakit hati, mengatur pola makan agar tidak berlebihan. Misalnya kali diimbangi kali poso. Wonten poso Daud nggih. Oh, poso Senin Kamis bagi biasa nggih. Masya Allah Pak Anton ya. Senin Kamis apa Daud Pak Anton? Senin Kamis ya. Oh, kadang terus-terusan ya. Oh, Masya Allah. Jadi mengatur pola makan agar tidak berlebihan. Niku. Kemudian yang ketiga, penyakit hati itu sakit depresi ini pakai apa? Salat tahajud atau zikir malam. Sing tenang. Zikire alon-alon sambil meresapi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan zikir merasa zikirnya banyak sehingga merasa dirinya yang besar, bukan membesarkan Allah. Karena ada orang bangga dengan zikirnya yang ribuan kali, menganggap manusia yang lain itu rendah. Lah itu berzikir yang tidak menguntungkan karena merasa dirinya yang besar. Ketika kita berzikir kepada Allah itu membesarkan Allah, bukan membesarkan diri. Oh, aku ki salat malam ono wong setangi paling aku tok iki tangi. Lah ngoten niku. Gitu. Lah setan banyak sengaja menjadikan seperti itu. Iki sing salat aku tok malam-malam tuh buktine tetangga lamatine sik lampune sik mati kabeh iku. Nggih. Sebaiknya merendahkan diri. Oh, Masya Allah tangga-tanggaku paling wis tangi iki. Wis tahajud kabeh iki. Salate paling ya khusyuk. Itu lebih dapat pahala daripada ngerasani tangga enggak tahu salat. Padahal enggak tahu diri kita, enggak tahu sendiri maksudnya. Gitu. Woi kudu nyotok iku mosok. Bengi ndak tau tangi paling iku. Nah, ini kok perasaan buruk, mboten angsal ngoten niku. Kalau kita temukan orang berbuat salah, kita doakan agar lurus kembali kepada Allah, itu lebih baik daripada mencela mereka. Tiyang ingkang mencela niku khawatir ketularan. Wonten ulama bin Sirin niku, Muhammad bin Sirin. Nggih, dia niku pernah ngomentari tiyang, "Oh, akeh utange wong iku lho sing teko iku wong akeh utange." Cuma ngomong ngoten. 40 tahun kemudian dia terjerat utang. Cuma ngomentari orang itu banyak utangnya. Lah menungso niku biasa komentari kan macam-macam nggih. Jadi seseorang itu dalam hadis dikatakan seseorang itu tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum dia itu mengalami ucapan-ucapan lisannya yang pernah mengatakan yang tidak baik. Utangan, macam-macam lah. Nanti dia akan ketularan merasakan itu.